Kehebohan di luar dari sistem DPR itu adalah bagian daripada juga mencederai hak. Kita dipusingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang dibawa? Saya sampaikan bahwa saya ikuti bagaimana TNI dimandulkan hanya karena pinjaman IMF. Selama ini penghinaan terhadap TNI itu berlangsung terus-menerus, merendahkan oleh orang-orang yang saya tidak tahu apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya ini. Saya tegaskan bahwa tanpa TNI tidak ada ini bangsa ini, tidak ada. Dalam beberapa hari terakhir, pembahasan rancangan undang-undang TNI di DPR menjadi sorotan publik. Regulasi yang tengah disempurnakan ini memicu beragam reaksi, termasuk kritik dari berbagai pihak. Namun, di tengah hiruk-pikuk perdebatan ini, kita tak boleh melupakan peran penting TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dr. John Palinggi, pengamat intelijen dan militer yang telah mengikuti perjalanan TNI selama 38 tahun, menegaskan bahwa TNI adalah institusi yang tak tergantikan. Dr. John Palinggi, yang juga pernah dipercayakan menjadi Dewan Analis Strategis BIN ini menegaskan, tanpa TNI, tidak ada bangsa ini. Mereka telah berjuang dengan segala keterbatasan, namun tetap setia di garis depan demi tegaknya negara. Menurut Dr. John Palinggi, yang pernah menjadi tenaga ahli pengajar Lemhanas ini, mengatakan sejarah mencatat, TNI selalu hadir di setiap ancaman yang mengintai negeri ini, dari menangani gerakan separatis, melawan terorisme, hingga membantu korban bencana alam. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi, meski penghargaan yang mereka terima seringkali tak sebanding dengan pengorbanannya. Revisi Undang-Undang TNI bertujuan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengubah esensi tugas utama mereka. Dr. John Palinggi, yang pernah menjadi moderator dan presenter kampanye pemilu dialogis 16 hari di seluruh media televisi, pada tahun 1997, ini menjelaskan bahwa beberapa penyesuaian seperti peningkatan peran dalam keamanan maritim dan penanganan narkotika adalah respons terhadap ancaman yang semakin kompleks. Menurut Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, TNI tidak pernah meminta lebih. Mereka hanya berharap mendapatkan hak yang layak sesuai undang-undang. Namun, dengan atau tanpa itu, mereka tetap setia mengabdi. Ia juga mengkritik keras pihak-pihak yang kerap merendahkan TNI. Dr. John Palinggi, Ketua Umum DPP Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor, Arbin, menegaskan, sebelum mengkritik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah kita lakukan untuk bangsa ini, sementara TNI, tanpa banyak bicara, terus bekerja dan berkorban. Lebih dari sekadar kekuatan militer, TNI juga aktif dalam operasi militer selain perang, mulai dari menjaga objek vital nasional, membantu korban bencana, hingga menjalankan misi perdamaian dunia. Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, menanyakan, ketika bencana terjadi, siapa yang pertama turun ke lapangan? Ketika negara dalam bahaya, siapa yang berdiri di garis depan? TNI selalu hadir untuk rakyat. TNI juga memiliki mekanisme hukum internal yang ketat untuk memastikan kedisiplinan dan profesionalisme di dalam tubuh mereka. Dr. John Palinggi mengajak masyarakat untuk mendukung pembahasan RUU TNI. Lebih dari itu, ia mengingatkan agar kita tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang merendahkan TNI. Berikut petikan wawancara lengkap dengan Dr. John Palinggi di kantornya yang tertata apik di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Saya lihat dalam 1-2 hari ini agak heboh, sampai ada yang nyeruduk ke Hotel Fairmont karena di sana DPR dan juga sejumlah pihak yang memang terlibat di dalam rapat tersebut itu sedang membahas rancangan undang-undang TNI yang baru. Dan mereka butuh, saya ulangi, mereka butuh tempat istirahat saat maraton membahas hal itu. Saya sampai saat ini sudah mengamati TNI
selama 38 tahun. ABRI dan TNI. Saya sudah ngamati dan saya sudah lihat kiprahnya, sudah rasakan, bahkan sudah nikmati prestasi TNI terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Sudah ada. Saya tegaskan bahwa tanpa TNI tidak ada ini bangsa ini, tidak ada. Selama ini penghinaan terhadap TNI itu berlangsung terus-menerus, merendahkan oleh orang-orang yang saya tidak tahu apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya itu. Coba dicek satu-satu orang yang mulutnya kasar, merendahkan TNI itu, apa yang dia telah buat bagi bangsa dan negaranya. Sementara TNI mati masuk taman makam pahlawan. Meminta tunjangan saja tidak bisa naik. Padahal di undang-undang itu dinyatakan diberi penghasilan yang layak. Tapi TNI menerima. Jadi saya merasa bahwa kehebohan di luar dari sistem DPR itu adalah bagian daripada juga mencederai hak-hak prerogatif DPR. Kita dipusingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang dibawa? Saya sampaikan bahwa saya ikuti bagaimana TNI dimandulkan hanya karena pinjaman IMF. Apakah kita sekarang harus nurut terus kepada orang-orang itu? Orang-orang yang memberi pinjaman. Atau kemandirian bangsa ini harus kita miliki di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Dulu sampai Kopassus tidak boleh ini, sampai marinir, sampai semua itu dikandangkan. Katanya kita menuju demokratisasi. Apa demokratisasi? Teman-teman yang heboh memprotes TNI itu, pernah enggak dia memprotes soal korupsi sampai mau tenggelam negara ini? Pernah enggak? Tahun 98 itu kredit macet 450 triliun. BLBI itu tahun 99 itu 145 triliun. Terus juga KLBI 650 triliun. Dan beruntun itu korupsi. Ratusan triliun. Teman-teman itu pernah tidak berpikir bahwa kalau mereka mensuarakan demokratisasi, di dalam demokratisasi itu ada hak kewajiban warga negara. Tapi tidak didapatkan karena koruptor merajalela. Teman-teman yang juga mengaku sebagai orang-orang NGO itu, ada yang tidak dia pikirkan ini. Penderitaan rakyat begitu kuat. Pernah tidak dia suarakan. Sementara TNI yang sudah berjeripaya dengan segala kekurangannya, tetap berada pada lini terdepan supaya negara ini tetap tegak. Memang di dalam Undang-Undang 34 2004, tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan keutuhan bangsa negara. Ada indikasi bahwa ada upaya untuk tidak mengutuhkan negara ini. Saya mengamati dengan cermat situasi yang dialami oleh TNI. Mereka panas dingin bercampur marah. Marah, saya ulangi, bercampur marah dalam hati tapi tidak diutarakan. Karena ada Sabta Marga Sumpah Prajurit yang melarang. Jadi di dalam pengabdiannya itu mereka menderita perasaan. Tetapi tugas-tugasnya lancar, terkoordinasi, dan tercapai dengan baik. Kita tidak ada, saya tidak ada di kantor ini, saya tidak pakai jas, saya tidak pakai apa kalau tidak ada itu TNI. Coba aja, Undang-Undang 34 tahun 2004 itu kan dikatakan, itu tugas pokoknya itu TNI tidak lakukan operasi militer untuk perang. Saya kira ini tidak usah dibahas. Itu memang demikian. Nah, selain itu operasi militer, selain perang itu ada bermacam-macam. Ya,
Ada sampai 14 tugas TNI di sana. Ya, kalau bisa saya bacakan satu-satu itu. Yang pertama, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang lalu dilarang. Sampai semua yang mengusulkan ini orang-orang yang tinggal tidur di kamar, kemudian hanya ngomong aja besar, tapi apa yang dibikin? Saya tidak setuju saudara mengatasnamakan adalah masyarakat sipil. Saya masyarakat sipil. Jangan atasnamakan saya. Jadi yang kedua, mengatasi akte teroris. Yang ketiga, mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Pembangkit listrik, telekomunikasi, pelabuhan, dan lain-lain. Apa yang bersifat strategis. Strategis artinya membawa makna berdaya guna manfaat bagi bangsa dan negara sebagai penghasilan pemerintah dan juga berlanjutnya investasi. Nah, yang keenam, melaksanakan tugas perdamaian dunia. 7, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Memberdayakan wilayah perbatasan dengan kekuatan pendukung secara dini. Yang ke-11 itu ya mengamankan tamu negara. Ke-12, membantu menanggulangi akibat bencana alam. Dan itu terlaksana dulu. Itu terlaksana. Membantu pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Ya, kemudian yang ke-12, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Search and Rescue, SAR. Yang ke-14, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayanan dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan. Nah, ada juga yang lain, yaitu membantu tugas pemerintah di daerah. Itu terselenggara dengan baik. Membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan ketertiban. Jadi, keamanan ketertiban, itu polisi. Dia bantu kalau misalnya polisi ada masalah, di backup. Nah, di dalam 14 tugas sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini, pada saat misalnya perubahan tugas TNI mengatasi aksi teroris, itu diserahkan ke institusi lain, dan juga mengamankan objek vital negara diserahkan kepada ini. Ya, itu juga satu lagi, bahwa membantu menanggulangi akibat bencana alam, BNPT. Jadi diambil oleh BNPT. Kemudian membantu pencarian pertolongan dalam kecelakaan, dibentuk Badan SAR. Waktu 4 poin ini diambil dan ditangani oleh instansi lain, saya tanya teman-teman ini yang ngamuk-ngamuk ini, yang ngamuk-ngamuk yang hebat sekali kayak dia aja yang ngatur negara ini. Saya tanya, ada enggak kamu bahas itu? Ini kan pelanggaran undang-undang. Saya ingin sampaikan bahwa tugas-tugas kepolisian yang melakukan pemberantasan teroris, saya salut. Sudah berlangsung dengan baik. Tapi mengapa undang-undang ini tidak dirubah? Bapak yang ada di DPR itu, di Komisi 1, kenapa membiarkan ini? Sekarang kok ngamuk malah menentang TNI, bahkan dia orang anggota TNI. Jadi Bapak itu sadar-sadar juga lah. Siapa yang membesarkan dia kan TNI. Sekarang malah menghantam TNI. Nah itu. Satu lagi, saya ingin sampaikan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan untuk di dalam kewenangan dan kompetensi prerogatif DPR yang mewakili rakyat, dan bukan orang pinggir jalan yang tidak mewakili rakyat. Sekali lagi, yang tidak mewakili rakyat, jangan justru Anda harus didengar untuk hal-hal. Sekali lagi saya bilang, semua rakyat, semua masyarakat bisa mengusulkan dan mengkritik, tapi bukan dengan cara memaksakan kehendak. Dan kita dari dulu hanya repot gara-gara pinjaman luar negeri ini. Anasir-anasirnya di sini itu membuat repot sekali. Apakah Bapak Prabowo sudah tegaskan kita akan mandiri mengelola negara?
Saya ulangi, Bapak Prabowo presiden kita akan mandiri mengelola negara. Dan kita tidak ingin didikte-dikte oleh negara manapun. Jelas. Maka pesan-pesan yang melalui siapapun, jangan macam-macam. Nah, itu yang saya inginkan. Bahwa pembahasan misalnya yang lalu, banyak yang memasalahkan Mayor Teddy ya, yang sekarang dinaikkan jadi Letnan Kolonel. Mengapa kok itu dilantik? Ya dilantik yang nggak apa-apa. Kalau menurut saya tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kalau ada yang menyatakan dilanggar, mari kita bicara. Jangan dengan kekuatan otak saja yang dipakai sebagai orang pintar dari universitas, tetapi bodoh dari hati dan kelakuan, dan juga keterampilan dalam melihat persoalan, itu jangan pakai itu. Contoh, di dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 47 yang ada dan masih berlaku sampai sekarang, dikatakan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dan pensiun atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Tapi pasal 47 ayat 2 dikatakan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi. Saya ulangi, dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Nah sekarang Menko Politik, Hukum dan apa itu? Menko Polkam. Itu siapa aja yang dibidangi di bawah. Ini adalah bisa menduduki yang berada di bawah Menko itu. Ya, jadi tanpa pensiun bisa menduduki. Kan di situ ditulis kantor yang membidangi koordinator bidang politik, kantor yang membidangi pertahanan negara, kantor yang membidangi sekretaris militer. Jadi prajurit aktif bisa menduduki situ. Nah, seperti Mayor Teddy, ya berada di bawah sekretaris militer. Nggak ada yang dilanggar. Nggak ada. Kita kalau membahas undang-undang dibawa dalam kemarahan, dibawa dalam a priori, seuson atau apapun kebencian pada TNI, tidak akan ketemu. Tapi kalau dengan tenang, berada di bawah sekretaris militer, tidak ada masalah. Kan Mayor Teddy sekarang letkol di bawah sekretaris militer. Ya itu. Jadi berada di bawah sekretaris militer presiden. Intelijen negara juga bisa diduduki TNI pada undang-undangnya sekarang. Sandi negara yang diributkan bahwa kenapa tidak pakai cyber? Ya nggak ada masalah. Bisa saja sandi negara strap cyber kan. Tapi jangan hilangkan sandi negara. Ini berbahaya. Kita jangan tergerus dengan istilah asing. Kita memiliki sistem sandi negara yang sudah ampuh dan sudah teruji selama hampir 70 tahun lebih. Nah, kemudian Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, ada yang mengusulkan supaya dewan lembaga. Tidak perlu. Lembaga Ketahanan Nasional itu tugasnya mengkaji masalah yang dianggap perlu memberi masukan kepada pemerintah, kepada presiden, dan juga kepada institusi lain. Jadi apa? Nah, untuk sampai di sini, saya juga menyesalkan Pak Andi Wijayanto dalam tampilan di YouTube bahwa TNI sekarang sedang mengobok-ngobok dirinya. Saya menyesalkan pernyataan ini. Bapak Andi Wijayanto ini kan pernah juga seskap. Ya, mengapa tidak pada saat Lemhanas, pada saat dia seskap tidak membahas beberapa poin tugas TNI yang diambil itu kok tidak dibahas, diam-diam saja. Sekarang juga berbalik menyerang. Saya ingatkan Pak Andi Wijayanto, banyak hal juga yang saya sulit memahami. Contoh aja Pak Andi Wijayanto ke Israel membuat perjanjian di sana. Ya, dengan Bapak Presiden. Itu kan satu hal yang agak sulit dipahami ya. Ya, ada fotonya kok. Ada fotonya. Di Israel. Ini ada hal baik.
Saya respect pada semua negara di dunia. Tetapi kalau kita tidak ada hubungan diplomatik, terus ada perjanjian yang dibuat atas prakarsa seseorang sampai Bapak Presiden harus ke sana, itu menurut saya harus kita kaji lebih dalam. Jangan Pak Andi Wijayanto, saya sebutkan namanya, jangan Pak Andi Wijayanto menyerang-nyerang TNI dengan secara sporadis. Dan di YouTube itu luar biasa, bilang TNI sedang mengobok-ngobok dirinya. Apanya yang diobok-obok? Ingat Pak Andi ya, Anda itu anak seorang mayor jenderal yang saya sangat hormati, abang saya. Jangan justru membuat oposisi yang tidak proporsional, bahkan menyudutkan TNI. Pahami dalam diri bahwa Anda dilahirkan dari TNI, anggota TNI, perwira tinggi TNI. Jangan. Saya minta jangan. Saya akan buka lebih jauh ini kalau terus. Yang kedua, di sana juga prajurit aktif dapat menduduki jabatan sebagai Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional. Ini diambil instansi lain. Narkotik nasional juga bisa diduduki oleh TNI, tapi tidak dikasih. Tapi diam-diam saja semua kan. Nah, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah berlangsung. Di sana ada kamar militer. Tapi bagaimana ada kamar militer kalau di kejaksaan itu tidak ada? Kan mesti ada juga di kamar di kejaksaan. Nah, itulah sebabnya usulan baru itu mencantumkan Kejaksaan Agung. Ya. Jadi saya kira ini saya hanya untuk mengcounter ya serangan bahkan penghinaan yang merendahkan TNI. Saya hadapi siapa yang mau kita tampil di televisi, silakan. Saya sendiri. Jadi jangan saya tidak punya apa, saya tidak ada misalnya saya dapat anggaran dari mana, enggak ada. Dengan ketulusan keikhlasan saya sebagai warga negara merasa terusik dengan cara-cara memperlakukan TNI. Dulu itu datang lingkungan hidup, sedikit-sedikit bahwa ada pencemaran. Kemudian dianggap TNI itu yang campur tangan. Mulai lingkungan hidup ini masalah kebencian pada TNI. Saya ahli lingkungan hidup sama Pak Emil Salim. Saya tahu masalah. Disusul lagi dengan pinjaman-pinjaman IMF. IMF itu saat ditandatangan dengan Pak Harto, itu terjadi bahwa pertama harus tenaga kerja harus outsourcing. Kontraknya hanya 1 tahun. Yang kedua, militer harus dikurangi dan harus ditutup. Tuh Kopassus, marinir, apa segala macam. Dibatasi, tidak boleh. Harus di asrama. Militer tidak boleh campur. Padahal kerjasama. Nah, sekarang alergi di fungsi ABRI. Sekarang kita hidup ini, generasi-generasi yang sekarang, itu kan akibat karena cuma istilah difungsi. Apa sih salahnya? Kalau TNI itu menjadi motivator membuat perkebunan. Apa sih salahnya kalau jadi motivator membuat sawah? Apa sih salahnya kalau membuat motivator tangkap ikan? Kok bilang difungsi? ABRI tidak pernah membuat difungsi yang merugikan rakyat. Tapi sipil yang membuat rugi sampai kita menanggung semua pinjaman dari 98 itu sampai sekarang. Itu sipil dan rakyat yang menanggung. Coba aja dibuka itu. Harus sampai sekarang itu kita mikirkan itu cicilan pokoknya titik rambungannya. Apakah ada mencuri itu? Orang ABRI itu ada mencuri enggak? TNI itu. Di TNI itu sudah berlaku. Kalau melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, sudah ada ditangkap polisi militer. Dia auditor. Dihukum oleh hakim militer. Ditahan di penjara militer. Tahanan militer. Sudah ada dan berlangsung baik. Apakah di sipil itu berlangsung ini? Tidak. Semakin korupsi semakin besar, semakin ini kalau perlu jual negara ini. Kenapa teman-teman yang mengaku NGO tidak ribut soal itu? Ada apa ini?
jangan hina-hina TNI dengan cara engkau atau teman-teman tidak pernah buat apa-apa bagi negara bangsa ini. Berhenti. Jadi berhenti. Jangan. Yang kedua, masa DPR yang kita percaya sebagai wakil rakyat kita harus diobok-obok terus? Enggak lah. Cara lama ini adalah cara-cara yang sudah saya hafal. Jangan berkedok demonstrasi tentu ada pesanan. Pesanan apa yang tidak tahu? Dijelaskan. Pertama, kompetensi dia itu apa? Ormas atau apa? Kalau NGO harus jelas. Orientasinya kemana? Untuk bangsa negara atau orang lain? Kalau untuk orang lain, maaf, Anda salah dalam berkelakuan di negara ini. Harus kita membela negara kita. Kita membela TNI. Kita bela polisi. Kita tidak bisa. Saya tidak bisa apa-apa. Kalau ada masalah ancaman, tidak bisa. Mati saya tanpa TNI. Mati kita tanpa polisi. DPR itu memilih hotel. Jangan diserang bahwa efisiensi Pak Prabowo kok membahas di hotel. Ia membahas di hotel karena maraton sampai malam, sampai jam 4 subuh. Dia butuh istirahat. Apakah ada kamar tidak di DPR? Kan tidak ada. Ada hal-hal luar biasa yang tidak efisien. Ya, jadi jangan diserang. Oh, Bapak Prabowo efisiensi kok ini ya. Enggak lah. Anda itu terlalu a priori ya. Ya. Kalau teman-teman itu mengajar perguruan tinggi, kembali ke sana. Sebagai aparatur sipil negara yang makan gaji dari negara. Ya, gaji dari negara itu ditandatangan Bapak Presiden sama DPR. Ya, mengapa Anda menyerang Bapak Presiden? Kembali sebagai pengajar. Jangan dapat gaji, tetap menyerang-nyerang negara. Pilih, berhenti sebagai aparatur sipil negara, berhenti sebagai dosen, dan jadi pokoknya kor-kor terus lah. Tidak ada yang larang. Pengharapan saya sebaiknya berikan kewenangan sesuai undang-undang terhadap DPR dan Presiden untuk memutuskan. Karena kita tahu bahwa di sana itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, kemampuan yang tinggi, dan juga niat baik pada bangsa dan negara. Jadi tidak usah mau menjelekkan muncul di televisi seperti itu. Ya, tenang-tenang aja lah. Nah, yang kedua, ada upayakan dalam otak kita, siapapun kita sebagai warga negara, janganlah membenci TNI dengan cara apapun. Ya, baik halus, setengah keras maupun sangat keras, tulisan, kelakuan dan ngomongan, jangan benci TNI. Nanti kecewa kalau TNI sekarang menahan diri terus. Lauk pauknya aja diusulkan tidak dipenuhi. Instansi lain 300, dia 75. Ya, dinyatakan diberikan gaji yang layak, tidak juga. Mereka sebetulnya hidup dalam mereka hidup dalam kesetiaan, hidup penuh kesetiaan bagi bangsa dalam penderitaan. Ya, haknya gaji yang layak tidak dikasih. Ya, jadi jangan sampai kemarahan itu membuahkan hal yang negatif dan kita repot semua dalam bangsa.